menjadi ini. Melihat ukuran sebesar ini, maka mungkin ini bisa dikatakan adalah pohon bugel. Dengan ukuran lingkar batang dan ketinggian ini bisa dikatakan bugel. Ini letak akar sudah bagus melingkar sesuai dengan karakter pohon. Bugel itu harus akar keliling. Posisinya perakaran kokoh. Ini adalah dasar utama kita membuat bonsai. Dasar adalah kaki, akar ini harus kuat terlebih dahulu. Maka Pak Zainal membuat ini adalah dari awal dibuat dengan konsep kakinya terlebih dahulu dibuat matang. Baru naik ke atas, yaitu adalah pembuatan batang. Batang ini bisa dikatakan seperti batang yang informal ini Mas. Ini informal. Ini cabang pertama, kedua, ketiga, dan ini ke arah mahkota. Ini tinggal membesarkan saja. Ini sudah memakai beberapa tahapan karena ini sesuai dengan anatomi sebuah tumbuhan, yaitu adalah ada batang, ada cabang, dan ada akar, dan juga ada cabang juga. Oleh karena itu ini tinggal menunggu besarnya di kemudian hari. Yang tidak kalah penting adalah dalam pembuatan media. Media saya sibuk itu adalah harus poros. Artinya apa? Poros itu mudah air turun ke bawah sehingga akar tidak menjadi busuk. Media yang bagus adalah media yang mempunyai kebutuhan yang dibutuhkan oleh pohon itu sendiri. Lebih jelasnya nanti Pak Manto bisa menjelaskan terkait media yang bagus karena dia adalah dokter media yang ada di Jakarta salah satunya. Untuk sementara seperti ini karena kita masih menunggu pertumbuhan daripada pohon ini. Ini belum bisa kita arahkan mana dari sudut pandang. Apakah dari sini, apakah dari sini? Tetapi Pak tidak hanya ada dua sudut pandang. Yang pertama dari sini, dan yang kedua dari sini. Kenapa demikian? Ini masih menunggu beberapa pertumbuhan cabang yang ada. Kita tidak bisa menentukan saat ini. Saat ini mungkin oke, karena apa? Ini pohon kelihatan menghadap seseorang. Kalau dari sini, ini akan menghadap, memunggung, membelakangi orang. Kata orang-orang yang sudah hebat, paling tidak pohon itu bisa menyapa kepada penontonnya. Kalau seperti ini saat ini adalah dia membalikkan wajahnya. Sehingga saat ini ketika kita anggap ini sudut depan, maka kurang pas. Tetapi kita juga tahu di kemudian hari, apakah ini nanti akan seperti ini terus, apakah ada perubahan. Nah, perubahan ini adalah terkait ditentukan oleh posisi pertumbuhan daripada akar. Akar ini tidak akan seperti ini terus. Nanti akan muncul mana akar yang dominan dan mana akar yang kalah. Oleh karena itu kita harus sering menyeleksi. Oke, kalau seperti itu kita menetapkan dari sini, maka kita harus mengontrol posisi akar terus. Kita sering oker-oker. Oker-oker jangan sampai ada akar yang mestinya menang menjadi kalah dan yang kalah menjadi menang. Oleh karena itu tahapan juga terhadap akar juga perlu dilakukan. Kelihatannya sudah cukup, maka akar harus dipotong. Seberapa panjangnya sesuai dengan kebutuhan. Belok pantasnya kayak apa. Mungkin saat ini seperti ini posisi pohon. Kalau kita buat tentukan sudut pandang, saat ini juga bisa ketika nanti ada perubahan pertumbuhan anak cabang dan cabang di kemudian hari. Mungkin seperti itu Pak Faisal. Pak Faisal juga bisa menambahkan atau Pak Mantan nanti bisa menambahkan terkait dengan media. Mungkin seperti itu. Sebenarnya saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saya tanya Pak, posisi pohon ini belum cakep juga. kira-kira ini enak nggak pohon ini menurut Anda? Tergantung kepada perawatan di kemudian hari. Saat ini pohon ini enak. Saat ini enak. Saya tidak bisa menjamin di kemudian hari. Ya, betul. Karena apa, pohon ini juga gampang-gampang sulit. Ketika kita potong akarnya kadang-kadang jika tidak pas, maka dia akan menguning. Kita kawat pun pohon ini juga agak susah. Kita kawat, kambium mengelupas, maka dia akan menjadi kesuburannya juga berkurang. Beda dengan di pohon yang lain. Ini ekstra hati-hati penanganannya ini. Rentan kena penyakit, mudah ngedrop. Akar dipotong, kalaupun perawatan tidak maksimal, maka dia bisa ngedrop. Dan tidak ketolongan, maka menjadi mati. Saat ini bagus Pak Zainal. Di kemudian hari tinggal kita tunggu Menangan. Menyambung. Potong cangkok dan
menata akar itu memang tidak serta-merta langsung kena matahari. Medianya cukup sekam bakar, tanah merah hanya 20%, sekam bakar proporsinya 30%, dan lainnya itu serintil kambing itu kita pasir lahar juga yang untuk menurunkan biar poros. Nah, itu kita karantina. Ketika dia sudah mulai ada tanda-tanda nembak, baru kita kenakan matahari. Pun demikian ketika kita akan memotong sesuatu ini, saya tetap mengambil titik terbesar, jadi tidak langsung motong. Jadi ada titik terbesar itu misalkan baru atasnya kita potong untuk sebagai tahapan biar nggak langsung ngedrop. Kalau langsung dipotong dodol biasanya rata-rata ngedrop. Nah, ini pengetahuan saya terkait penanganan pohon ini sebenarnya sangat gampang. Itu Mas Arif. Ya, terima kasih. Jadi kita sharing. Pasir 20%, kokopit, sekam bakar, dan pasir lahar. Hanya itu. Maksimal proporsinya adalah yang paling banyak adalah pasir laharnya. Dan ketika dia menguning, berarti sudah waktunya mengganti media. Akar. Nah, ini tak ajar kasar juga, nggak apa-apa. Ganti. Ampun, ini Door press. Pembagian door press. Acara. Di Santigi. Mas Kalis. Sebelas. Weh, lah mundur Pak. Tonggo. Lah kok tonggo kabeh. Nggih, jeneng itu. apapun yang diambil ini adalah yang terbaik. Oke. Loh, yang kecil tadi loh. Anti putri, Pak. Anti putri yang banyak tuh, Pak. Oh iya. Pak, saya Pak, jangan lupa Pak. Saya. Halo. Halo. Ya. Dapatnya di sumbernya aja. 30 lah. Diangkat di foto, Pak. Di foto, Pak. Ayo monggo. Pak Ketua, monggo. Ge. Dokumentasi. Oh iya. Woi lah, diangkat deh. Diangkat. Jangan. Ayo. Sama Pak Adi.
Kali jenengan, Adit. Angkatan. Untuk yang aku bisa Bisa mulai. Salaman. Oke. Sampun. Nah, betul toh. Pari. Sesuai prediksi. Seta kamera foto. Tawangannya kok ini lho. Iki mari. Iki sing bagian sing entuk, iki bagian sing gak entuk. Iya. Tapi tak bagi aku. Iya.